Ketika berbicara tentang Elvis Presley, dua hal yang sering muncul adalah kejeniusan musikalnya dan kontroversi seputar autentisitasnya. Apakah Elvis benar-benar penyanyi yang bernyanyi dari hati dan jiwanya? Ataukah ia hanya seorang aktor yang memainkan peran tertentu di panggung dan studio rekaman? Dalam dunia rock and roll yang seringkali dianggap sebagai musik yang mentah dan jujur, Elvis justru membangun karirnya melalui kepura-puraan yang disengaja, menciptakan persona yang lebih besar daripada kehidupannya sendiri. Ketika Heartbreak Hotel dirilis pada Januari 1956, lagu ini mengejutkan banyak orang karena nadanya yang gelap dan penuh keputusasaan, jauh dari rock and roll yang penuh semangat. Lagu ini terinspirasi dari kisah nyata seorang pria yang menulis pesan terakhirnya sebelum bunuh diri. Bunyi pesannya ialah, "Saya berjalan di jalan yang sepi." Tommy Durden dan Emma Axton mengembangkan cerita ini menjadi sebuah lagu, tetapi Elvis lah yang menghidupkan lagu ini dengan penyampaian vokal yang dramatis dan teatrikal. Namun, apakah Elvis benar-benar merasa patah hati saat menyanyikannya? Tidak sama sekali. Elvis tidak mengalami kesedihan seperti yang digambarkan dalam lagu itu. Sebaliknya, ia memerankan karakter seorang pria yang hancur secara emosional, seolah-olah ia seorang aktor dalam sebuah film. Inilah awal dari kontradiksi dalam karir Elvis. Ia dikenal sebagai ikon musik yang membawa perasaan mendalam ke dalam lagu-lagunya, tetapi perasaan itu seringkali tidak berasal dari pengalaman pribadinya. Ia tidak sekadar menyanyi, tetapi berakting melalui musiknya, menciptakan persona yang penuh gairah, kesepian, dan misterius. Gaya vokal Elvis adalah bagian dari strategi kepura-puraannya. Ia bukan sekadar menyanyikan nada dengan indah, tetapi menambahkan berbagai elemen teatrikal yang tidak biasa dalam rock and roll. Ia menggunakan bariton yang berat, falsetto yang halus, cegukan dramatis, dan gumaman yang terdengar seperti erangan rasa sakit, menciptakan suara yang terdengar unik dan penuh ekspresi. Namun, gaya ini tidak muncul begitu saja dari dalam dirinya. Elvis adalah seorang pengamat yang cermat. Ia meniru dan mengadaptasi teknik vokal dari penyanyi R&B seperti Clyde McPhatter dan Ray Charles, serta menambahkan unsur teatrikal ala Dean Martin dan Marlon Brando. Bahkan, ia pernah mengatakan, "Saya telah mempelajari Marlon Brando. Saya telah mempelajari Jimmy Dean yang malang. Saya telah mempelajari diri saya sendiri, dan saya tahu mengapa para gadis, setidaknya yang masih muda, menyukai kami. Kami cemberut, kami merenung, kami agak mengancam. Saya tidak memahaminya secara pasti, tetapi itulah yang disukai para gadis dari pria. Anda tidak bisa menjadi seksi jika Anda tersenyum. Anda tidak bisa menjadi pemberontak jika Anda menyeringai." Dengan kata lain, Elvis tidak menemukan gaya vokalnya secara alami. Ia membangunnya seperti seorang aktor yang mengembangkan karakter, memilih elemen mana yang paling efektif dalam menarik perhatian pendengarnya dan menciptakan persona yang bisa menjual. Hal ini menunjukkan bahwa Elvis memahami bahwa musik bukan hanya tentang suara, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan cerita dan emosi dengan cara yang paling menarik bagi pendengar. Ketika Elvis masuk ke RCA Studio pada 10 Januari 1956 untuk merekam Heartbreak Hotel, ia bukanlah penyanyi yang mengeluarkan isi hatinya dengan spontan, melainkan seorang performer yang telah merancang dengan matang bagaimana lagu itu harus dibawakan. Rekaman berlangsung selama 9 jam, dan selama prosesnya, Elvis berulang kali mengulangi bagian vokalnya, mencari cara terbaik untuk menyampaikan kesedihan yang dilebih-lebihkan. Namun, kepura-puraan ini tidak selalu diterima dengan baik. Para eksekutif RCA menganggap lagu ini aneh dan terlalu gelap, bahkan mempertimbangkan untuk tidak merilisnya. Mantan produsernya di Sun Records, Sam Phillips, bahkan menyebutnya sebagai berantakan yang mengerikan. Tapi bagi Elvis, keanehan dan intensitas emosional yang dibuat-buat justru menjadi kekuatan lagu ini. Ketika akhirnya dirilis, lagu ini langsung menjadi hit besar, membuktikan bahwa publik tidak peduli apakah emosi dalam lagu ini benar-benar dialami oleh penyanyinya atau tidak. Yang penting adalah efek yang ditimbulkan. Elvis tidak hanya dikenal karena suaranya yang khas, tetapi juga citra yang ia bangun melalui media. Publik Amerika pada 1950-an masih sangat konservatif, dan gerakan panggung Elvis yang provokatif dianggap mengancam nilai-nilai moral saat itu. Ketika ia pertama kali tampil di televisi,
Kameramen bahkan dilarang mengambil gambar dari pinggang ke bawah karena tarian pinggulnya dianggap terlalu vulgar. Gerakan-gerakan ini, yang kemudian dijuluki Elvis the Pelvis, menjadi simbol pemberontakan terhadap norma-norma sosial yang ketat. Meskipun mendapat kecaman dari kalangan konservatif, persona Elvis justru semakin menarik perhatian anak muda. Ia menjadi simbol kebebasan dan pemberontakan, sesuatu yang sangat resonan dengan remaja Amerika yang ingin melepaskan diri dari aturan sosial yang ketat. Dalam hal ini, persona yang ia ciptakan lebih penting daripada apakah ia benar-benar seperti itu dalam kehidupan nyata, dan ini memperkuat gagasan bahwa autentisitas dalam musiknya lebih merupakan sebuah konstruksi daripada refleksi jujur dari dirinya. Elvis memahami bahwa musik bukan hanya tentang suara, tetapi juga tentang bagaimana citra dan persona dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Ia menggunakan media, baik itu rekaman, televisi, maupun konser, untuk menciptakan mitos di sekitarnya. Dengan demikian, Elvis tidak hanya menjadi penyanyi, tetapi juga selebriti yang membentuk ulang cara kita memandang hubungan antara musik, identitas, dan budaya populer. Rock and roll sering dianggap sebagai musik yang berasal dari pengalaman nyata, tetapi Elvis membuktikan bahwa ekspresi dalam musik bisa lebih kompleks daripada sekadar kejujuran emosional. Dalam banyak penampilannya, ia membawa unsur drama dan akting ke dalam lagu-lagunya, menjadikan musiknya lebih teatrikal dibandingkan sekadar ekspresi spontan. Elvis memahami bahwa untuk benar-benar memikat audiens, ia perlu menciptakan pengalaman yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Dalam lagu-lagu seperti Hound Dog dan Jailhouse Rock, ia membawakan lirik dengan penuh energi dan gerakan panggung yang dirancang untuk memperkuat karakter lagunya. Hal ini bertolak belakang dengan musisi seperti Johnny Cash atau Bob Dylan, yang lebih mengandalkan ketulusan dalam lirik dan vokal mereka. Jika Elvis mewakili kepura-puraan dalam musik, maka Ray Charles adalah kebalikannya. Charles dikenal karena suaranya yang mentah dan emosional, seringkali menyampaikan perasaan asli yang ia alami. Dalam lagu I Got a Woman, Charles tidak sekadar menyanyikan lirik, tetapi mengeluarkan emosi yang murni dalam bentuk jeritan, geraman, dan permainan dinamika yang alami. Ia pernah mengatakan bahwa saat bernyanyi, ia hanya membuka pintu air dan membiarkan emosinya mengalir. Tidak ada kalkulasi, tidak ada strategi, hanya perasaan yang nyata. Sebaliknya, Elvis merancang setiap aspek dari gaya vokalnya dengan penuh kesadaran. Ia menciptakan ilusi autentisitas, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang telah dipelajari, dimanipulasi, dan dipentaskan dengan sempurna. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana Elvis dan Ray Charles memiliki pendekatan yang berlawanan dalam bermusik. Yang satu menggunakan seni pertunjukan untuk menciptakan pengalaman emosional bagi pendengarnya, sementara yang lain membiarkan emosinya mengalir tanpa filter. Lebih jauh, pendekatan ini juga menandai perbedaan yang lebih besar dalam evolusi musik populer Amerika. Elvis membawa unsur teater dan mitologi ke dalam rock and roll, sementara Charles membawa autentisitas dan jiwa ke dalam musik soul. Kedua pendekatan ini kemudian mempengaruhi generasi berikutnya, dengan beberapa musisi memilih jalur kejujuran mentah seperti Charles, sementara yang lain menekankan penciptaan persona seperti yang dilakukan Elvis. Elvis Presley membuktikan bahwa musik rock and roll tidak harus berasal dari pengalaman hidup yang nyata untuk bisa memiliki dampak yang besar. Ia menciptakan persona yang kompleks, menggabungkan unsur otentik dengan kepura-puraan yang disengaja. Dalam dunia hiburan, autentisitas seringkali hanya sebuah ilusi yang dikurasi dengan hati-hati, dan Elvis adalah pelopor dari seni kepura-puraan ini. Dengan demikian, ia membuka jalan bagi generasi artis berikutnya untuk mengeksplorasi identitas mereka dengan lebih bebas, tanpa harus terikat pada gagasan bahwa musik harus selalu berasal dari pengalaman pribadi yang nyata.